kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kemudian banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja, dan tingkat pengangguran juga makin meningkat di Indonesia. Ini ada suatu karyawan ya, usianya masih 26 tahun, tidak bersyukur dalam kondisi kayak begini, dipercaya sama bosnya untuk memegang berbagai pekerjaan. Yang nggak tahu juga sih, apakah gajinya merasa kurang atau apa gitulah. Kemudian karyawan tersebut kemudian terindikasi main judi online, kalah, kemudian akhirnya pinjam ke pinjaman online. Udah nggak ada lagi mungkin uangnya, barang lagi nggak tersisa, akhirnya uang yang harusnya distorkan ke bosnya dari hasil penjualan puluhan juta rupiah tidak distorkan ya ke bosnya. Kemudian akhirnya meskipun terlambat, bosnya bisa mengetahui ada ketidakberesan dan kemudian melihat ke pembukuan ada penjualan yang tidak distorkan ke bosnya. Kerugiannya puluhan juta gitu ya. Nah, ini ada dua hal yang mau saya bahas di sini. Pertama, juga ada kesalahan dari si bosnya, di mana karyawan yang melakukan penipuan tersebut itu dia memegang seluruh fungsi dari produksi, dia yang membuat produk, kemudian juga dia yang menerima order dari pelanggan, dia menerima pembayaran, dan pembayarannya bisa melalui tunai, nggak harus transfer, nggak harus katakanlah pakai kris segala macam ya, bisa beli tunai. Dia juga, karyawan tersebut juga yang melakukan pencatatan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Nah, ini kalau dalam pengendalian internal tidak ada pemisahan tugas yang memadai. Biasanya orang yang menerima order, orang yang nanti menagih, dan orang yang mencatat dalam pembukuan ataupun sistem informasi akuntansi perusahaan itu tidak boleh orang yang sama. Kenapa? Karena kalau dia dikerjakan oleh satu orang saja, maka bisa menimbulkan terjadinya fraud atau penipuan. Uang yang dari penjualan yang harusnya di-store ke rekening perusahaan, sama dia di-storekan ke rekening pribadinya atau digunakan untuk keperluan pribadinya, dan nanti pencatatannya dia bisa atur lah sedemikian rupa. Nah, itu terjadi seperti itu gitu ya. Istilahnya di sini ada kelalaian, entah nggak tahu kenapa pemisahan tugasnya tidak proper ya, tidak pantas gitu ya, atau tidak memadai. Ada kemungkinan mungkin bosnya ingin melakukan efisiensi, mengurangi biaya beban gaji karyawan, tapi malah menjadi bumerang gitu, terjadi penipuan yang penyalahgunaan penipuan oleh pegawainya tersebut. Puluhan juta rupiah itu cukup lumayan untuk UMKM gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, bahwa kalau tidak bisa melakukan pemisahan tugas seperti itu, minimal bagian keuangannya dipegang oleh si bosnya sendiri. Jadi uang masuk dan uang keluar itu harus pengetahuan si bosnya lah, kalaupun mau seperti itu. Nah, ini terkadang kita sebagai manajemen ataupun pemilik usaha sering abai terkait dengan pengendalian internal ini, berpikiran bahwa perusahaan yang penting bisa jualan, dapat duit, ya udah selesai. Masalah pengendalian internal itu hanya dianggap sebagai mengurangi keuntungan perusahaan lah gitu ya, harus ada berbagai hal yang harus diadakan oleh perusahaan dan segala macam. Itu pertama, jadi kurangnya tidak adanya pengendalian internal berupa pemisahan tugas yang memadai dari fungsi-fungsi yang ada di perusahaan yang tidak boleh disatukan dalam satu orang. Yang kedua, terkait dengan judol. Nah, ini nggak tahu ya, ini anak ini baru umur 26, si pegawai ini masih muda, sudah dipercaya sama bosnya ya, meskipun juga agak salah, bosnya terlalu percaya. Harusnya dia menjalankan amanah tersebut dengan baik, kemudian dia bekerja dengan sebaik mungkin, sejujur mungkin gitu loh. Mungkin ada yang berkata jangan-jangan gajinya kecil, jadi dia merasa merasa ya nggak apa-apa lah ngambil gini, bosnya pelit sih gitu ya. Jadi penipuan itu kita bisa analisis dengan menggunakan salah satu tools namanya
fraud triangles. Jadi penipuan atau penyalahgunaan tadi yang dilakukan oleh si karyawan itu bisa kita bedah, kita analisis apa faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, faktor pertama itu adalah faktor tekanan dalam diri si pegawai gitu ya. Misalnya dia tadi kecanduan judol. Kecanduan judol gimana? Mungkin karena dia mau instan, mau cepat kaya gitu ya. Terus diiming-imingi dan dibombardir dengan berbagai iklan yang mengatakan bahwa ini bisa, itu bisa menang, ini segala macam, cukup deposit 10.000 nanti hasilnya berjuta-juta. Itu hal yang mustahil ya, atau yang mustahil gitu. Nggak ada tuh seperti itu. Nah, faktor yang kedua itu tadi, jadi yang pertama tadi faktornya pertama adalah adanya pressure bagi si pegawai, mungkin kondisi ekonominya nggak baik, terus berpikir bahwa judol tuh gaya hidupnya itu bisa membuat dia menjadi kaya dalam mendadak. Dan yang ketiga nih tadi gaya hidup juga itu dari pressure ya, tekanan tadi itu adalah dia suka mabok juga. Nah, minuman keras kan juga selain mahal juga ya, mungkin saya nggak pernah minum keras terus terang, bisa membuat saraf otaknya jadi apa ya, nggak berfungsi dengan baik. Nah, itu sudah ada di berbagai penelitian lah yang menyatakan hal tersebut. Nah, faktor kedua yang berkontribusi terhadap penipuan atau penyalahgunaan itu adalah lemahnya atau ketiadaan pengendalian internal di perusahaan tersebut. Nah, tadi saya sudah jelaskan di depan, tidak ada pemisahan tugas yang proper. Dia yang buat produknya, dia yang jual, dia terima duit, dia juga yang mencatat dalam pembukuan. Semua dalam satu tangan. Nah, ada kalanya orang yang awalnya dia jujur, ketika dia lihat, kok saya bisa ngelakuin ini, mulai pelan-pelan dia gelapin. Katakanlah gelapinnya 100.000, 500.000, nggak ketahuan, bulan depan lakukan lagi. Nah, itu kan akan jadi masalah. Nah, yang ketiga itu adalah faktor rasionalisasi. Nah, ini yang saya tekankan. Kadang-kadang karyawan berpikir, bosnya pelit, gajinya kecil atau sebesar UMR aja atau kurang di bawah UMR. Ya udah, kalau kayak gini saya berarti boleh ngambil uang kantor. Nah, ini karena bosnya pelit. Nah, gitu ya, kompensasi. Itu rasionalisasi diri dia aja, itu pembenaran. Ini negara bebas, free country. Kalau Anda merasa gaji yang diberikan oleh tempat kerja Anda kurang mencukupi, ya silakan Anda resign, Anda keluar, Anda cari tempat lain yang bisa memberikan gaji atau penghasilan yang seperti yang Anda inginkan. Jangan Anda di dalam kemudian akhirnya ya udah, akhirnya penyalahgunaan uang kantor dipakai untuk keperluan pribadi dengan alasannya gajinya kecil atau tidak memadai atau tidak sesuai dengan pekerjaannya. Ya, atau quiet quitting gitu kan ya, dengan cara ya udah kerjanya akhirnya ya seadanya aja, saya cuma dibayar segini, saya kerja segini. Nah, itu nggak baik lah bagi kalian para mahasiswa yang nanti akan bekerja maupun Gen Z yang sedang bekerja gitu ya, nggak baik seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau Anda pikir gaji yang nggak cukup, pindah dari awal. Mungkin ketika Anda mau melamar pekerjaan, wawancara, tanya berapa gajinya, kalau nggak sesuai aja nggak usah dilanjutkan. Nah, ya. Jadi pesannya adalah yang pertama dari kasus itu, satu, perusahaan harus memikirkan pengendalian internal yang memadai. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Yang kedua, hilangkan kebiasaan buruk minum minuman keras. Ya, terus judi. Nah, itu kan hal-hal yang haram tuh. Harus dihindari, tidak boleh dilakukan. Karena dampaknya akan buruk, itu pastinya. Oke, tetap bekerja dengan sebaik mungkin, jujur, hindari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama.